luar biasa tadi sudah disampaikan Mas Lukman ada media ya, ada media Forum Backstageers Indonesia ini. Terima kasih Mas Lukman, kita membuka teman-teman juga. Meskipun saya juga sedikit banyak sudah mendapat gambaran, tetapi ternyata saya justru baru tahu ini forum seperti teman-teman yang di lokal Malang ini juga disambut baik oleh beliau-beliau itu. Ini luar biasa membuka teman-teman untuk membuka jaringan. Sebenarnya kita selain belajar di mungkin secara teknis dan area seperti itu juga, tapi namanya pertunjukan di event gitu ya, itu tidak hanya teknis saja, sisi-sisi yang lain juga perlu diperhatikan. Teman-teman juga harus banyak belajar juga komunikasi, terutama sama penyelenggara, promotor dan teman-teman yang lain juga. Itu tentu saja tujuannya bagus supaya kita jauh lebih efisien. Yang utama adalah semua pertunjukan kalau efisien, ongkosnya bisa hemat, ya, pekerjaan bisa efisien. Tentu saja revenue-nya akan lebih besar buat kita masing-masing. Nah itu harapannya kan, tentu saja seperti itu kita membangun jaringan luar biasa. Saya kira teman-teman juga harus lebih aktif nantinya kira-kira sama beliau-beliau yang tentu saja sudah pelaku-pelaku yang industri yang skalanya tentu saja sudah menasional lah katakanlah. Itu tidak perlu kita berkecil hati gitu ya, bahwa media sekarang seperti Backstageers ini terbuka sekali. Itu beliau-beliau sudah membuat acara forum mungkin sudah reguler ya. Bahkan ini tadi saya baru ketemu sampai ke Aceh, sampai ke Papua sudah terkoneksi dengan media forum Backstageers Indonesia. Baik, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Tadi mungkin sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan lagi, mungkin saya buka, boleh? Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Hadi dari Batu. Iya, ini Pak, saya mau menanyakan masalah kelistrikan di Jaset. Biasanya kan kita Jaset kadang sewa, kadang ada yang punya sendiri. Untuk masalah connecting ground di Jaset itu, untuk instalasi yang benar itu ikut body apa ikut metra. Kadang kita ketemu rental ini ada yang jasetnya ada tulisannya di body mikro, terus ada yang nggak ada tulisannya rakitan kayak gitu. Itu bagaimana untuk instalasi listrikan yang benar? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, bagus ya, bagus. Ini kita memang dalam rangka niat saya secara pribadi juga mencoba untuk berbagi, terutama juga untuk menyamakan sih sebenarnya standar ya. Tujuannya teman-teman itu juga kan punya standar produksi sebenarnya gitu ya. Dan ini sebenarnya masih terbuka, artinya bagus seperti ini tuh enggak juga. Itu kan area rekayasa di mana semua bisa memang sistemnya sebenarnya dibuka ya, dibuka. Industri profesional juga membuat sistem ini sefleksibel mungkin ya, sesederhana mungkin gitu, sehingga ada ruang-ruang rekayasa yang nanti kita bisa lebih murah, lebih efisien. Bagaimana caranya kan gitu kan. Ini tidak menutup kemungkinan ada teknik, ada cara yang lebih sederhana misalnya begitu. Tetapi memang ada beberapa standar, terutama di dalam kelistrikan Mas Hadi itu ada standar baku, karena ini masalah lebih orientasinya sebenarnya salah satunya adalah orientasi safety. Pada dasarnya kan di dunia industri terutama ya, di dunia industri itu kan
ada pekerja, apalagi pertunjukan, ada penonton, ada berbagai pihak yang bekerja di sekitar kita. Nah ini kan resikonya tinggi, gitu kan? Jadi yang pertama paling atas salah satu adalah standar keamanan. Nah ini kan acuan keamanan itu apa saja. Memang kita perlu nanti di breakdown lagi. Meskipun materi hari ini saya nggak fokus ke situ ya, tapi ini poinnya. Nanti teman-teman MSc lah nanti mungkin akan bikin lagi yang fokus ke arah situ, ya, standar keamanan dan seterusnya. Tetapi setidaknya saya pribadi punya ya sedikit banyak pengalaman, gitu ya, punya pengalaman. Kebetulan juga punya bekal kemarin tahun 2018 saya berangkat ke Melbourne. Gitu. Selain saya waktu itu belajar, juga ada ujian, juga ada pelatihan terutama jadi di negara bagian Victoria itu punya jadi beberapa negara bagian. Jadi Victoria itu salah satu yang mempropagandakan, istilahnya mempropagandakan terhadap namanya, kalau di sana namanya Safe Work Australia. Jadi tidak hanya di dalam kegiatan aktivitas audit profesional, tapi itu sudah meliputi banyak. Jadi bahkan saya kemarin pas ke sana ada sedikit ada ujiannya. Saya belajar, kemudian ada uji berikut adaptasi. Artinya kalau standar di sana di Australia bagaimana, kemudian saya bersama itu dan teman-teman yang lain juga mengadaptasikan ya, konsep keamanan gitu. Meskipun teman-teman terutama apalagi teman-teman backstaff penyelenggara itu sudah pasti punya experience bekerja dengan talent dari luar. Mereka sudah sertifikat semua kan, jadi mereka pasti sudah bahkan mungkin teman-teman juga udah sertifikasi semua soal keamanan, soal safety itu pastinya begitu. Karena kalau tidak nggak mungkin membuat atau menyelenggarakan pertunjukan skala internasional. Itu sudah standar gitu. Itu banyak banget poinnya ya. Tapi saya sedikit ingin menjawab ya pertanyaan Mas Hadi ini adalah safety Mas. Jadi beda fungsi Mas antara netral dan ground. Selain beda fungsi juga ada poin-poin di mana itu memang sebagai standar keamanan gitu. Memang ada. Kenapa harus demikian? Oke sih, memang saya nggak pakai ground kemana-mana aja kok gitu. Ya kan, suara juga bener, nggak pernah ada masalah. Iya, karena skala. Nanti skala ini yang akan menentukan bahwa sistem keamanan kita teruji apa enggak. Penonton sudah banyak, hujan, nah kondisi ini yang membuat mungkin kita belum tentu bisa bertahan seterusnya seperti itu. Jadi standar keamanan dibutuhkan karena memang skala kita akan meningkat, nanti mungkin cuaca, mungkin bahkan perangkat kita memang kan namanya perangkat kabel kan pasti ada gradasi kualitas, gradasi ini kan, udah panas, udah tengah panas, korosi ya. Nah itulah yang kemudian sisi-sisi keamanan itu kadang bahkan kita abaikan gitu. Nah inilah yang perlu kita memahami bahwa safety terutama pekerja karena kita menyiapkan ya kan. Kalau menyiapkan itu resiko paling tinggi. Kita menyiapkan supaya semua sistem itu aman kan begitu. Tapi saat menyiapkan sistem kan kita sendiri yang harus mencoba, harus mengkoneksikan listrik dan sebagainya. Itu kan perlu SOP. Nah, ada SOP-nya, menyiapkan kabel, mengatur jaringan kabel dan seterusnya. Nah,
Itu Mas, ini sekedar sharing itu ya, bahwa ground itu beda fungsi terutama pada dasarnya dengan netral ya. Netral ini karena kita menggunakan daya listrik. Nah, kita ngomongin daya listrik ya kan. Daya listrik itu ada namanya oke, kalau kita ngomong sedikit lebih mendasar lagi, kalau boleh, namanya properti listrik kan ada voltase, ada tegangan listrik, kan ada arus listrik, ya kan. Kemudian ada cycle atau frekuensi listrik, ya kan. Kemudian nanti berikutnya ada daya listrik. Setidaknya itu, properti itu setidaknya itu. Kenapa kita harus mengetahui arus current ampernya? Karena kita menghitung dayanya, misalnya begitu. Kenapa kita harus mengukur, harus menentukan penampang kabel, panjang kabel? Karena ada standar nilai yang harus dipenuhi untuk mengcover sedemikian besar daya. Itu secara garis besar atau secara big picture-nya kira-kira seperti itu. Jadi netral itu adalah dasar sebagai delivery daya, gitu kan? Delivery daya. Karena daya bisa dari mana saja, fase bisa dari mana saja, bisa dari RST. Tapi netral itu satu tunggal, gitu. Dia harus independen. Karena dia yang mengcover segala dampak pergerakan daya, kan dayanya kalau mungkin fan mah dayanya steady, stabil. Ya. Kalau sound, atletik itu fluktuatif. Nah masalahnya itu karena fluktuatif ini yang justru punya resiko, ya, memiliki resiko. Ampere bisa naik turun di area manapun ya. Kalau volt tetap, voltase pasti tetap 220 volt. Itu nominal voltase RMS. Yang berbeda, yang berubah dinamikanya apa? Ampernya, currentnya. Berkaitan dengan apa? Dengan penampang kabel ya. Penampang kabel. Sebenarnya kalau listrik 2 galon, kabel mau kecil mau besar nggak penting. Yang penting currentnya seberapa, arusnya seberapa besar, sehingga kemudian penampang kabel menjadi harus dipenuhi. Ya. Kita belum ngomong kualitas bunyi, gitu ya. Kalau audio ini memang tricky sekali. Tricky sekali. Power itu ya bisa dikasih ampere genset atau kabel sekian ampere saja, ya bekerja saja. Tetapi performance apa yang mempengaruhi kualitas audio itu sendiri? Ya, jadi ada perhitungan teman-teman yang harus benar-benar diperhitungkan sehingga banyak hal itu terpenuhi. Nanti safety juga terpenuhi, ya kan? Kabel itu juga dipakai awet, ya kan? Gitu kan? Jadi memang harus dibuat semacam SOP dan bahkan perangkat kita harus diadaptasikan. Kita menyiapkan mungkin idealnya, gitu ya, idealnya. Kita mungkin punya beberapa jenis kabel atau beberapa ukuran kabel dengan beberapa jenis panjang kabel. Akhirnya kan jadi banyak. Ya, kita punya banyak panjang kabel, satu utuh panjangnya 200 meter, gitu kan. Efektif enggak? Ya, efektif, gitu. Masa coba genset di situ, alat di situ pakai kabel yang 200 meter, ya kan? Soalnya saya cuma investasi cuma ini, kadang-kadang jauh, nggak mau potong, gitu kan. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Berikut mungkin kualitas kabel juga mempengaruhi. Apakah kabel ini kan berbagai macam spesifikasi kabel, ada yang tembaga, ada yang aluminium, ada yang
inti baja dengan aluminium, wah macam-macam ya. Nah teman-teman perlu ya. Jadi kalau itu mah referensi online mah banyak, gitu ya, banyak. Terutama untuk menambah kabel itu sangat karena namanya power amplifier, apalagi yang udah pakai bass drum kick jeduk itu luar biasa, akan ampere besar. Ya. Kadang-kadang speakernya, waktu kemarin di sana subwoofernya bagus, di sini kurang bagus, apanya, gitu kan? Itu memang terjadi, namanya kualitas. Gitu. Oke, kembali lagi, netral ini menjadi poros. Saya bilang ini sebaik. Kalau kita ngomong penampang sama kok, penampangnya yang sama yang fase gedenya sama, emang lebih gede, enggak juga kan? Bukan di situ ya, karena dia arus AC ini kan sebenarnya pergerakan arusnya bukan dari satu tempat lain, satu tempat sini arusnya pindah ke sana. Beda dengan listrik DC. Listrik DC itu memang dari baterai contohnya habis dipakai. Kalau listrik AC enggak, dia bergerak ini. Ya, arusnya itu lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Ya. Kenapa satu kabel netral bisa dibebani oleh arus 3 fase? Karena memang ada arus yang tadi 120 deviasi derajatnya. Jadi nggak masalah, gitu. Jadi satu rotasi kan 120 kapasitasnya seperti itu. Gitu. Ini nggak masalah. Arusnya itu berbeda fase. Yang kalau satu fase, ya itu kan ini satu fase, ya memang ukurannya harus gitu, harus sama. Dia bisa peak, cuma kabel netral enggak. Dia bisa dilewati 3 fase sekaligus, no problem, nggak masalah. Kabelnya nggak harus lebih besar, karena memang dari sumber yang sama, ya kan, dari sumber yang sama, netralnya dari sumber yang sama, gitu. Ada genset 2, netralnya saja nggak masalah, kan? Dia netralnya nanti memang fasenya fase dari sumbernya yang berbeda, gitu. Tidak masalah, tidak fase. Nah, ground atau namanya bukan ground, namanya ground up. Nah, itu lebih atau apa ya? Arde. Orang ngomong arde. Itu beda. Itu adalah berkaitan dengan massa bumi. Massa bumi ini hubungannya dengan magnetikal tadi, hubungannya dengan namanya listrik AC, ada dampak magnetik yang melingkari sepanjang jalur kabel. Itu kenapa berbeda ketika kabel itu di udara, di atas permukaan, dan di dalam tanah. Beda bebannya beda. Sama dengan speaker di dalam ruangan ada boxnya, kelihatan speakernya, ada speaker di benar-benar nggak kelihatan speakernya, persis sama dengan kabel listrik, kelihatan di udara, kelihatan di permukaan tanah, tidak terlihat, bahkan dia di dalam tanah. Performance-nya berbeda, spesifikasinya berbeda. Ya, karena ada massa bumi. Itu kenapa ground dibutuhkan, arde dibutuhkan. Ada orientasi fase yang terjadi di sana. Jadi arde ini benar-benar atau bumi yang memiliki massa tinggi pasti mampu menetralkan segala jenis fase liar, gitu, fase liar. Cuma ada konsekuensinya. Kalau kabel di dalam tanah kuat antara arusnya menurun, ya kan? Harusnya ada magnetik yang bergerak bebas di udara, di dalam tanah ada komposisi tanah, nggak tahu.